تعالى من الآمنين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين إمام الأولين والآخرين سيد السابقين واللاحقين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذير صادق الوعد الأمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pengunjung Taman Surga rahimakumullah, alhamdulillah. Panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dibangkitkan oleh Allah di pagi hari di dalam keadaan iman dan Islam, dan itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Berapa ribu, juta, ratus juta manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kafir. Kita dibangkitkan dalam keadaan Islam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Nabiyina Ibrahim hanifan musliman maka alhamdulillah. Di antara sekian ratus juta orang yang diberikan Islam oleh Allah, berapa banyak yang tidak bangkit di waktu subuh, melalaikan perintah Allah, meninggalkan salat subuh. Tapi alhamdulillah, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena pemberian Allah, kita dibangkitkan untuk melaksanakan salat subuh, melaksanakan kebaikan. Dan ini juga tidak ternilai, tidak bisa bayar. Banyak orang yang uang banyak, mampu bayar, tapi tidak mampu untuk bayar bisa bangun subuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Melanjutkan pengajian kita. Kita kemarin sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadisul qudsi, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Ini yang kita jelaskan kemarin. Allah berfirman, aku bagi salat itu dua bagian. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat Fatihah itu dalam salat ya. Aku bagi salat itu dua bagian. Separuh untuk aku dan separuh untuk hambaku. Separuh untuk Allah dan separuh untuk kita. Kalau sudah itu begitu, wali abdi masal, dan bagi hambaku bebas mau minta apapun saja. Mau minta apapun saja. Allah itu karim. Allah itu maha dermawan. Allah itu jawad, maha dermawan, maha memberi. Dan pemberian Allah tidak bisa dibatasi dengan kemampuan akal manusia, sehingga dikatakan andai kata orang yang awal sejak Nabi Adam sampai orang yang akhir, paling akhir yang menungso di dunia, kumpul menjadi satu di suatu tempat, semuanya mengajukan permohonan, mengajukan proposal, permintaannya kepada Allah. Semua minta ini, minta ini, dan semua permintaannya diberikan oleh Allah. Semua dikabul. Minta apa? Mobil, minta semua pemberian dikasih. Andai kata seperti itu, tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak berkurangnya air laut ketika dimasuki jarum, kemudian dintas lagi jarumnya. Berapa sih air laut yang katut ke jarum itu? Karena hanya satu tetes. Kekayaan Allah tidak akan berkurang segitu andai kata didum kepada semua makhluk yang ada di dunia. Hanya saja Allah memiliki aturan-aturan untuk memberikan
kepada hambanya. Ya sebagaimana dana. Dalam sebuah negara, dalam sebuah provinsi, kalau ada dana, yang dana itu dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Cuman untuk minta kan ada aturannya. Ajukan proposal, tanda tangan, ini dan seterusnya. Harus ada prosedur gitu. Begitu juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mohon kepada Allah prosedurnya apa? Ibadah gitu saja. Ada usaha KTP, KK, surat nikah, keterangan kelakuan baik, enggak usah. Tanda tangan masyarakat setempat, tidak usah. Prosedurnya hanya ibadah. Dan juga ketika kita mengajukan proposal kepada Allah, kita mohon 100 juta, turun 100 juta. Bukan mohon 100 juta, nanti turun 70 juta. 30 juta administrasi, apa, dan tidak ada administrasi. Hanya saja aturan-aturan itu yang harus kita taati. Wali abdi ma sa'al. Di antaranya saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Ditantang sama Allah, ayo kamu minta apa? Kalau sudah mengeluarkan uangnya sekian puluh juta dan itu banyak di dalam pandangan manusia, Allah nantang, minta apa? Sehingga dikatakan barang siapa yang haji, kemudian ketika berhaji itu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik, labbaik itu istilah yang digunakan untuk menjawab ya, untuk menjawab panggilan. Sampeyan dipanggil Muhammad, labbaik, labbaika. Itu bahasa halus. Kalau Jawanya mungkin dalam tak dintoh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Allah kan manggil untuk haji kan gitu. Allah kan manggil kita untuk haji. Kita datang, labbaik Allahumma ya Allah saya datang. Apa katanya Allah ketika haji itu mengucapkan labbaik? Allah menjawab labbaika ya abdi. Labbaika ya abdi. Kalau kita kata labbaik ya Allah saya datang, Allah menjawab labbaika ya abdi, aku datang wahai hambaku. Sal ma turidu, minta apa yang kau inginkan. Sehingga terkenal doanya orang haji itu kan mustajab. Allah nantang sal ma turidu. Lah dengan kata-kata sal ma turidu, ayo jaluk paran sira. Ya amblas Pak, habis 35 juta untuk NH itu habis, sudah ada harganya. Sangat murah dibanding dengan jawabannya Allah. Salma itu tanya, apa kamu? Habis. Makanya ketika kita berpikir tentang apa yang akan diperoleh dalam ibadah, sangat sedikit ya bondo yang kita keluarkan. Kita kasih orang, kita selamatan, kita dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah, sangat sedikit yang kita keluarkan itu. Nah, kita tidak lihat pahala, kan lihat uangnya. Wah, kayak gini. Itu ada megawi 3 tahun. Ini kalau diberikan kaplingan, ditahan 3 tahun, bisa 3 kali lipat ini. Nah itu. Labbaika ya abdi. Siapa yang mau beli labbaika ya abdi? Aku datang kepada engkau wahai hambaku. Salma turid. Ayo minta apa? Karena prosedurnya sudah dilakoni apa? Ibadah. Tapi ibadahnya yang benar. Nah, kalau hajinya dengan uang yang tidak betul. Kalau hajinya uang yang tidak benar, nyolong, nyopet, nipu, kerja yang tidak baik, megawe, ngapusi, baik, elek diwara, bagus gitu. Atau menguasai warisannya saudaranya dikuasai, dijual, dan seterusnya cara-cara yang tidak benar, korupsi, dan yang lain-lain. Kemudian dia punya uang terus haji, ya sama, bajunya sama-sama pakai baju ihram. Warnanya sama-sama putih. Omongannya ya sama. Yang dapatnya nyolong ya labbaik Allahumma labbaik. Nah, cuman jawabannya kan yang berbeda. Kan jawabannya yang berbeda. Omongannya sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sama omongannya. Tapi jawabannya yang berbeda. Ketika tadi dengan harta yang benar, prosedurnya benar, Allah mengatakan labbaik ya abdi, aku sambut kau. Ayo minta apa? Tapi ketika prosedurnya salah, man hajja bimalin haramin, barang siapa yang berhaji dengan harta yang haram, idza labbah, apabila dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Apa jawabannya Allah? Apa labbaik ya abdi? Aku datang. Enggak, kata Allah, la labbaika wa la sa'daika wa hajjuka mardudun alaika. La labbaik, tidak ada labbaik, tidak ada kata. Labbaik Allahumma labbaik, ngono labbaik. La sa'daik, tidak ada keberuntungan untuk kamu, tidak ada. Kesini cari untung ibadah, tidak ada untung, tidak ada.
Wa hajjuka mardudun 'alaika, dan kunjunganmu ke sini saya tolak, kembali lagi ke tanah air. Ya, prosedur tidak benar. Lah kalau betul ditantang sama Allah, ayo minta apa? Lah perkara sudah betul prosedurnya, kita pakai uang yang halal, sudah betul gini, saya berangkat, Allah akan menjawab, labbaika ya abdi. Salah kalau ada orang ngomong saya mau haji, tapi saya takut di sana. Takut karena di sana itu kan pembalasan. Pembalasan itu akhirat kan. Pembalasan itu akhirat. Tidak ada pembalasan itu di Mekah. Katanya kalau nyontok orang kena contoh. Jadi Mekah itu orang ratusan apa di sana, juta ya, jutaan orang. Ya. Yang namanya orang jutaan orang itu kan biasa. Jangankan jutaan, sampean jalan di tengah-tengah jamiah tahlil, itu ada yang kena ngidek, itu biasa sudah. Sampean ada orang tahlilan sampean jalan, mesti kena kakinya orang gitu, nempak piring, nempak kopi, itu kan biasa, karena orang banyak. Ya. Kalau dewek kan nempak ya aneh pak. Namanya orang banyak, kayak Pak SK ini jalan drobos-drobos gini. Ini ngidek orang ini. Nah kan teman-teman. Itu bukan mbak, tapi tidak apa-apa bawa kerdus ini. Apa? Praktek langsung ada. Ya. Ini ada tuh. Ini helap ini Pak. Tunggu lu duduk sana. Ini. Nah kan, robot. Nah kalau bawa kerdus tiap hari tidak apa-apa lah. Artinya namanya banyak orang kan begitu, ada saja. Apalagi di Makkah. Ada jamiah orang drobos. Jamiah tahlil sampai jalan ambil apa, bawa piring atau apa, mesti gitu ke orang. Terus sampai yang di itu ngomong, oh pembalasan parah. Ya enggak. Namanya orang banyak sebenarnya. Di Mekah itu orang sedunia dengan cara dan modelnya yang berbeda, ada yang halus pelan-pelan, ada yang melangkah-langkah. Itu memang adatnya seperti itu, dan bagaimana kita di sana menjaga kebersihan hati supaya tidak suudzon kepada orang kan gitu. Hah? Ya wajar seperti itu. Jadi bukan tempat pembalasan. Banyak orang saya belum siap haji Ustaz. Lah kenapa? Karena saya masih kotor. Ya kotor tuh rizikona nang Mekah, diumbah di sana, labbaik Allahumma labbaik, berpanas-panas di tanah Arafah, berdesak-desakan di tawaf. Itu dalam rangka pembersihan jiwa kan gitu. Mungkin kalau di Indonesia ini biasa dia lewat minggir, enggak usah salaman kan gitu. Di sana ada Pak minggir-minggiran, di dek temenan sama minggir-minggiran. Mungkin kalau di sini jalan biasa dikawal, wing. Nah di sana baru tahu bagaimana dia tidak dapat jalan, serendel sana, serendel. Itu dalam rangka pembersihan, dalam rangka laundry, pembersihan. Ya aku saya tidak berani haji, saya masih takut, saya kotor masih di sana nanti dibalas. Maka bukan tempat pembalasan, maka bukan pembalasan. Faman dakhalahu kana amina. Quran. Faman dakhalahu kana amina. Siapa orang masuk Mekah kana amina man. Perkara kena sikut, kena apa? Wajar biasa. Biasa namanya orang banyak. Saya ketemu orang bajunya putih. Yang mayoritas anak kelambi putih. Putih. Serban bersih, ganteng. Mancungi Arab itu ya, emang negara Arab Pak. Wangi. Iya, jarang orang basin di sana itu wangi gitu. Salaman sama saya, salam. Saya tolak lagi hilang. Ya hilang nyengkre, mau apa nunggu nih sampean? Nyengkre. Malaikat nah itu mana sampean nih, siapa mau didatangi malaikat? Wa amma Israel iya kan gitu. Nawi malaikat nawi. Saya toleh lagi hilang. Apalagi orang yang tidak kenal. Wajahnya semua hampir sama. Bajunya hampir sama. Saya toleh hilang. Jangan karena orang sampean Mekah dengan kondisi yang ramai seperti itu. Lah sampean pasar malam anaknya hilang. Padahal sendelengan ditoleh hilang lari. Ya hilang. Ya melaku namanya wong akeh. Aman dakhalahu kana amina, aman. Tidak usah takut ya. Saya mau takut nanti diduk uang disontok orang. Ya siapa mau nyontok Pak? Andai kata terjadi sesuatu ya namanya orang banyak, wajar terjadi hal-hal itu wajar. Bukan hal yang aneh. Jangan aneh-aneh.
Dan jangan buat cerita yang aneh. Karena haji itu biasanya kalau pulang tidak bawa cerita aneh itu kan kurang mabrur gitu ya. Kalau bawa cerita aneh kan rodok mabrur. Terus cerita aneh yang ngarang gitu, tambah tidak mabrur akhirnya. Mabrur kemana-mana. Nah, iya. Dan sampai Anda usah tanya cerita yang kadang tanya yang tidak ada yang cerita yang aneh-aneh Pak Haji. Hanya mikir, iya betul ada ngarang terus. Jadi ketika sudah betul syaratnya kita ibadah, Allah memang nantang sama kita, ayo masuk. Seperti sholat, aku bagi sholat dua antara hambaku dan antara aku, kata Allah. Wali abdi ma sa'al. Kalau udah, ayo minta. Apabila orang itu mengucap alhamdulillahirabbil alamin dalam salatnya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, oh hambaku ini terus sekarang memuji aku. Ini pembukaannya sudah bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, "Athna alayya abdi." Oh, hambaku sedang memuji aku. Hambaku sedang memuji aku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, Allah raja, pemilik semuanya, penguasa dunia, penguasa akhirat, penguasa semuanya. Qala Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu, ketika itu mengatakan iyyaka na'budu, kepada engkau, hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah, titik. Nah setelah itu disambung wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah aku meminta pertolongan. Allah menjawab hadza baini wa baina abdi, ini batas antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu miliknya Allah, wa iyyaka nasta'in pemberian kepada kita, minta pertolongan. Wali abdi ma sa'al, hambaku minta apapun saja. Karena sudah prosedurnya bagus, proposalnya lengkap, ada pujian, ada pembukaan dan seterusnya. Setelah mengakui keagungan Allah, tinggal mengatakan ayo minta. Jahid nafsaka fi an tarudda qalbaka ila salati hatta la taghfula min awwaliha ila akhiriha. Sehingga dikatakan ayo kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita di dalam salat, sehingga kita tidak lalai di dalam salat kita. Dari mana? Dari awal sampai akhir, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, dijaga supaya terus khusyuk. Fa innahu la yuktabu lirrajuli min salati illa ma agala minha. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis mengatakan bahwa yang ditulis itu yang khusyuk, mana ketika ingat itu ditulis. Jadi dia kata komputer itu jalan, Allahu Akbar, jalan komputer. Ketika komputer ini sambungannya ke, koneknya ke hati, bukan ke mulut, tapi koneknya ke hati. Ketika hati mandek ya komputernya mandek. Walaupun anggota badan tetap jalan, walaupun mulut tetap muni, tetap ya karena butuh ya tapi hati pikiran kemana-mana, diam sudah. Ketika mulai lagi ingat, memang harus seperti itu. Ya Allah, hati yang ngomong saya sholat sekarang ini, ingat lagi jalan lagi komputer. Ya, kalau banyak ingatnya ya banyak jalannya, kalau banyak lupanya ya banyak mandeknya, karena koneksinya ke hati hubungannya itu. Seperti itu. Fa in ta'adzara 'alaika al-ihdhar wa ma araka illa kadzalik. Apabila tidak bisa menghadirkan penuh dalam salat dan memang kita lihat semuanya modelnya seperti itu, sepanjang salat tidak bisa, fanzur fa in kana qadrul ghaflati miqdar rak'atain fala tu'idis salat. Jadi lihat saja, ini resep dari para ulama. Kalau kau pikir ternyata salat kamu 4 rakaat yang khusyuk lebih dari 2 rakaat, berarti sudah 50% lebih, la tu'idis salat, jangan diulang salat kamu. Biar sudah. Besok diperbaiki lagi. Tapi walakin ifham. Apabila kurang dari itu, sampai 4 rakaat salam, wakian lali nih, balenono salatnya biar tidak biasa. Akhirnya kita kan mesti mikir daripada baleni, bismillahirrahmanirrahim. Kari husul, di baleni, iya karena abu tuh. Nah, jadi
Artinya gini ya, metode untuk khusyuk itu gak bisa diomongkan dengan lesan, ya. Kalau saya gimana Beb caranya khusyuk? Sulit. Ya kita baca nasihat-nasihat begini, setiap orang nanti punya cara sendiri-sendiri. Itu. Punya mana yang connect, yang nyantol sama sampean, ya sekiranya seperti itu. Jadi kalau khusyuk itu harus enggak, sulit untuk ngomong seperti karena ini bahasanya bahasa hati. Kalau takbir kan bisa ini lurus gini ya, ini lurus kuping gini, Allah turunnya bersamaan dengan bar itu bisa diatur karena bahasanya bahasa tubuh, bukan bahasa hati. Sudah andai kata kita ternyata tidak banyak tidak khusyuknya, fafham innan nawafila jawabirul faraid. Kalau kita sudah sholat sampai assalamualaikum, kok banyak tidak khusyuknya, ketahuilah bahwa sholat sunnah itu nembel kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Laksanakan sunnah. Jangan sudah sholat wajibnya keteteran, dia habis sholat ba'diyah wala apa. Ya. Di mana? Ya terserah. Saya sholat ba'diyahnya di rumah, boleh. Sangat boleh dan bagus. Agar supaya rumah kita juga memiliki bagian ditempati sholat. Apabila bisa. Kadang-kadang orang kalau tidak di-get di tempat sholat, akhirnya sampai rumah. Kadang-kadang setan yang bisi, ba'diyah nang umah bae, jari Habib kan lebih apik. Sampai rumah tidak langsung sholat, duduk dulu. Ada istrinya dekat, aja marah-marah duwe wudu. Arab ba'diyah dulu. Lama. Elah kesentok wis. Orang. Itu setan, itu kerjaannya setan. Nah, sehingga yang kita paksakan ya habis sholat wirid langsung ba'diyah di tempat. Ya kalau mampu pulang tidak masalah. Tidak mampu ya ba'diyah di tempat. Di tempat saja kadang-kadang abot, apalagi mau pulang. Fa kullama zadatil ghaflah zid fin nawafil. Setiap kita sadar bahwa sholat kita banyak bolongnya, ya tambah ono sholat sunnahnya. Itu termasuk resep untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Kalau Al-Imam Al-Ghazali, ini banyak penawaran-penawaran daripada para ulama tentang bagaimana untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Qala Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, illam yastati' al-musalli an yakhsha'a fi jami'i salatihi yambaghi an yakhsha'a fi thalathati mawadi'a minha. Apabila tidak bisa khusyuk, repot, ya kelas seperti kita ini sulit untuk khusyuk, minimal 3 titik ini kita sadar. Tidak mabuk. Nah, kemarin kan dikatakan orang yang mabuk itu adalah orang yang tidak sadar kepada ucapannya sendiri. Nah, yang ketika 3 titik ini usahakan kita sadar pada ucapan kita. Apa diantaranya? Yang pertama katanya Imam Al-Ghazali ketika mengatakan inni wajjahtu wajhiyah. Ini saya wajjahtu menghadapkan wajhiyah, wajah saya ini, tubuh saya ini. Artinya wajah itu artinya ya seluruh tubuh. Hanya diucapkan wajah, kenapa? Karena orang berhadapan biasanya menggunakan wajah. Tapi maksudnya seluruh. Ini saya wajjahtu, saya hadapkan ya Allah, wajhiyah, diri saya ini ya Allah. Ya pas itu jangan sampai mabuk gitu. Harus ingat agar cocok sama yang diucapkan. Ini wajjahtu artinya kemana-mana. Pas ini wajjahtu, itu ditekan ya Allah. Ini tahu saya hadapkan, saya ngadep saat ini. Ini wajjahtu wajhiyah. Titik itu titik yang pertama. Waduh, saya tidak baca kabiron ya Ustaz. Ya mulai nanti baca. Yang pertama ketika ini wajah. Yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu, itu ditekankan juga. Kenapa? Karena di saat ini kita ngomong iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Saya ini ibadah untuk Engkau, tapi artinya kemana-mana kan tidak pantas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paruan antara Allah dan antara manusia. Di sana ditekan. Titik yang kedua. Titik yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ketika salam kepada Nabi, karena beliau sebagai perantara kita sehingga kita bisa sholat, bisa semuanya yang mengantarkan kita kepada keimanan dan keislaman. Jadi ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu jangan sampai kita dalam keadaan tidak sadar.
Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah. Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, dikatakan idza qamal abdu, dalam riwayat lain idza qamar rajulu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhi. Apabila seseorang itu salat, ya bahasa manusianya, ketika orang itu sholat, aqbalallahu alaihi wajhi, didepi sama Allah. Ngerti didepi sampean? Dihadapi gini sama Allah. Bahasa manusianya, walaupun kita tidak boleh membayangkan bahwa Allah itu berbentuk seperti makhluknya. Jadi kita punya keyakinan, kita usolli makmuman, Allahu Akbar, bahwa Allah itu sedang berhadapan dengan kita. Nabi mengatakan ketika hamba itu sholat, didepi sama Allah, dihadapi gini sama Allah. Dihadapi. Artinya Allah berada di hadapannya. Wa idzal tafata ila waraihi. Nah, perlu kita ketahui Allah menghadap itu kan menghadap, kalau saya sama sampean kan menghadap wajah sampean kan gitu. Hati sampean kemana kan saya tidak tahu. Tapi kalau Allah menghadap artinya menghadap kepada, melihat kepada hati kita. Wa idzal tafata ila waraihi, ketika didepi sama Allah ketika kita sholat itu Allah menghadap dengan melihat kita. Kita ini menghadap dan Allah berhadapan dengan kita. Ketika kita hati belok, Allah berfirman, ya ibn Adam, iltafatta ila man huwa khairun lahu minni. Ketika kita sholat, kita ingat siapa? Allah mengatakan, apa ada yang lebih bagus dari saya? Artinya sirah kan nang sopo, kan penangis kan. Ada yang lebih hebat dari saya, kok mau ngadep yang lain? Satu. Wa idzal tafata tsaniyata, ya ibn Adam, iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Wa idzal tafata tsaniyah, apabila noleh hati ini berpaling lagi kedua kalinya, Allah tanya lagi, ya Adam, iltafatta ila man huwa khairun lahu minni. Kita balik lagi ingat yang lain, Allah kata, ada yang lebih bagus dari saya, ada yang lebih hebat dari saya, ada yang lebih segala-galanya, lebih memberi daripada saya, kok masih ngelirik yang lain. Dua kali. Fa idzal tafata tsalitsata, apabila goyang lagi hatinya, ingat sama yang lain, Allah mengatakan a'radallahu anhu, maka Allah mengatakan tidak perlu diperhatikan. Satu kali, balik, ayo. Dua kali, balik. Tiga kali, Allah mengatakan tidak perlu dihadapi, tidak niat. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, ya seperti kita mau ngomong serius sama orang ya. Saya ngomong serius, kita mau ngomong serius sama orang, kita tunggu. Gini. Ternyata dia ngomong serius, dia main HP atau nol lagi. Dia ngomong lagi, tiga kali, tidak bisa diajak ngomong. Diajak ngomong serius, sama liane ben. Ya, hakikatnya seperti itu. Walaupun kita tetap bukan terus ketiga kali kita bergerak, terus Allah mengatakan, tidak perlu dihadapi kamu ini. Ya wes saja ngadep. Oh ya, iya. Artinya ketika ya sudah, saya kalau gitu repot kan, kalau daripada ditinggal sudah usah sholat mesisan. Itu sama dengan seperti itu. Sama dengan orang ngomong seperti itu. Ketika Allah mengatakan, lah kamu tidak bisa dihadapi, diajak ngomong serius, dirungokaan nang endi. Ya wis sama siapa? Iya kalau konco ya aja ngomong. Lah Allah. Artinya bagaimana ketika kita berasa kok berkali-kali tidak usuk, kita lebih seakan-akan kita lebih menangis, kayaknya kita ini sedang ditinggal oleh Allah. Diuber tambah nguber gitu. Nah, la ilaha illallah. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Zumaid radhiyallahu ta'ala anhu fi qouli ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Al-Habib Imam Ahmad bin Umar bin Sumaid, seorang ulama besar, beliau mengatakan di dalam menafsirkan firman Allah surat Fatir ayat 6, Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian, aduwun musuh, fattakhidhuhu aduwa, jadikan musuh setan itu, jangan dijadikan teman. Oh, setan itu musuh ya jadikan musuh. Dan musuh dikonconi, dipentung, Pak. Setan itu musuh.
Kalau kita ada musuh, kita harusnya kan waspada. Kita tahu fulan bin fulan bermusuhan dengan kita. Bahkan dia berkehendak untuk membunuh kita. Nah kita kalau ada dia, jangankan ketemu orangnya, rumus suara, ini sudah awas gitu, mentung untuk komburi. Ini sudah tahu musuh dikonconi, ya dipentungi. Sholatnya diambil, ininya diambil, semuanya diambil. Hadiamnya diambil. Al-Hayy Ahmad bin Umar bin Sumaid mengatakan, Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh, jadikan musuh. Wa min adawatihi baghaq tadkhul fil kufur walau bayagaluh. Fa idza waffaqa Allahu al-'abda lil-islam yaqulu lahu la tusalli. Wa idza waffaqa al-'abda qala lahu ya imaduddin la khaira fi din la ruku'a fi yaqulu salli wasta'jil. Beliau mengatakan ketika apa sekarang? Langkah-langkah setan, strategi setan di dalam memusuhi manusia. Allah mengatakan setan itu musuh, awas, jadikan musuh, jangan dijadikan konco. Apa di antara strategi setan? Satu, baghatadkhul fil kufur. Setan itu mengarahkan kita bagaimana kita menjadi orang yang kafir. Dengan caranya macam-macam. Pokoknya sekarangnya kita menjadi orang yang kafir. Kalau yang sudah kafir, sudah kafir. Yang Islam ini yang dicari. Dan setiap detik setan itu berusaha untuk mengkafirkan manusia. Harus tahu. Jangan, wah saya sudah Islam, bebas dari setan. Enggak, mati baru bebas. Baru bebas. Karena musuh itu bukan di satu titik. Kalau kita musuhnya satu titik, teman punya musuh di Karanginte, lewat dari Karanginte, alhamdulillah saya sudah lepas dari musuh. Ini setan terus kan mampu sampai kapan? Sampai mati. Malam yughargir, selama belum sampai dicabut terus. Dan Allah menantang, iya tututono, aku juga nututi dengan ampunanku sampai kapanpun saja. Tututi terus, jangan merasa aman. Terus bagaimana supaya kita tidak Islam? Tututi. Ini dari sisi tidak kena, dari sisi ini tidak kena, terus diuber-uber supaya kita menjadi orang yang kafir. Supaya jadi orang kafir. Sudah akhirnya banyak kan orang Islam tapi omongannya seperti omongannya orang yang kafir. Banyak orang Islam pakaiannya seperti pakaiannya orang yang kafir. Banyak orang Islam tapi dia melawan Islam seperti orang kafir. Seperti orang kafir. Tidak sholat, sholat terus. Ya nanti dulu. Ya sampean gimana perintahnya Allah? Iya tapi kan begini ya. Itu bisa mengarahkan kepada kekafiran. Haram Pak. Waduh sekarang sampean masih ngomong haram. Sudah zaman seperti ini masih ngomong haram ya. Ketinggalan zaman. Lah omongan-omongan seperti itu kan memang setan membisiki supaya kita menjadi orang yang kafir. La bayaga lahu. Wa idza waffaqa Allahu al-'abda lil-Islam yaqulu lahu la tusalli. Sudah. Apabila langkah pertama ini tidak bisa ditembus oleh setan, mengarahkan manusia kepada kekafiran, tidak ditembus sama setan, tak bisa. Karena sudah mulai dari bapak mbahnya sudah Islam, lingkungannya Muslim dan seterusnya. Andai kata dieret ke kafir itu koyok sulit. Dibiarkan ya sudah Islam terserah Anda, tapi la tusalli, jangan sholat. La tusalli, jangan sholat. Jangan sholat. Nah, sehingga banyak kita saksikan orang yang Islam tapi tidak. Nah, itu dalam rangka setan itu sudah jelas. Nah kalau kita ikut berarti kita dalam keadaan setan. Apa salahnya? Yaitu sudah Allah mengatakan dadekan musuh setan dikonconi. Akhirnya tidak sholat. Berapa orang Islam yang tidak sholat? Tangi subuh tangi, bukan tidak tangi subuh tapi tidak sembahyang. Ya kalau yang ngorok sampai jam 8 wajar. Subuh buat bangun. Yang sholat belum bangun dia sudah bangun. Saat duse saat kabiane tapi tidak sembahyang. Kan aneh ya. Rakaat aneh. Ya aneh setelah bagi orang yang tidak digoda setan. Bagi orang yang sudah matanya ditutup sama setan, tidak aneh biasa. Jumatan ada dia di rumahnya. Jumatan ada. Ada waktu Jumat tidak sibuk ya tidak apa. Anda kan nyebrang masjid di depan tapi tidak sholat. Maghrib sudah mandi, artinya sudah bersih, pakaiannya bersih. Tinggal Allahu Akbar 1 menit setengah paling lama. Tapi tidak sholat. Nah, itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka tipu daya setan. Apabila dia sudah Islam, la tusalli, jangan sholat. Wa idza waffaqa al-'abda qala lahu ya imaduddin la khaira fi dinin la ruku'a fi. Apabila orang tersebut sudah sholat, orang ini kuat, hadir pengajian, kan dikatakan as-sholatu imaduddin. Kalau tidak
Sholat kan bagikan bangunan tanpa jaga, kan roboh Islam saya. La salat, la khaira fi dinin, la ruku'a fi. Tidak ada kebaikan dalam agama ketika orang tidak sholat. Apa gunanya Islam tapi tidak sholat? Ketika orang itu punya jawaban seperti itu, setan mengatakan, sholli wastajil. Iya, sholat. Cepetan. Yang penting kan sholat. Masa perlu alon-alonan? Yang penting sholat. Itu tipu daya setan. Akhirnya sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiran. Sunnah. Nah itu. Itu dalam rangka langkah-langkah setan. Ketika orang sudah punya kekuatan, sholat itu kan penting. Imaduddin, saya ngaji, saya buka kitab, saya baca, saya sekolah, saya mondok penting. Iya sholat, kada saya sholli. Iya wis karep sira sembayang wasta'jil. Tapi ayo cepet-cepetan. Kan yang penting sholat. Bisiki. Wa idza waffaqallahu al-'abda wa shalla salatan baradah ja'a lahu min kibarir riya' yaqulahu ra'i bihan nas. Ya. Apabila dia tetap tidak bisa, saya sudah ngaji tahunan di pesantren, mau apa cepat-cepat? Mau apa? Saya menghadap Allah. Saya menghadap orang saja sudah dengan toto kromo yang sedemikian rupa, apalagi saya menghadap Allah. Tidak, saya tidak mau cepat-cepatan. Dilawan setannya. Allahu Akbar. Sudah, tetap terus mau pulang setannya. Terus, aduh, sekawis, dikongkon kafir Islam, dikongkon yang sembayang, dikongkon cepet-cepetan, alon-alonan. Wih, saya angkat tangan. Tidak ada, Pak Tenono mau setan mau angkat tangan. Tidak ada. Tidak, saya sudah ngaji, saya ikut pengajian, saya menghadap Allah, malu saya lele-lean. Kabirun. Setan datang lagi. Bagus sira. Sak cungking sira nomor 1. Setan itu bagus kamu, kalah semuanya, kalah. Saat pengajian sih, ya kalau Habib ya kalah, kalah kamu harus. Itu setan. Nah kalau ada orang seperti itu kan kobong sholatnya, walaupun sampai miring-miring, alon-alonan dia kalah. Itu setan masuk lagi, riya, ingin dilihat orang, masuk dari sisi ujub, ya. Wa idza waffaqallahu al-'abda wa thabbatahu bil qawli thabit syahidal minna lillah azza wa jalla wa qala laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Apabila diserang dari sisi sana, kamu paling hebat, kamu, kita jawab ya ada kehebatan, semua kehebatan itu dari Allah. Oh kalah kalau Pak itu sama kamu, kalah. Saya tidak cari kalah, tidak cari menang. Melawan hati dengan setan. Apabila mampu seperti itu, lah itulah hamba yang dikatakan oleh Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Andai kata tidak karena karunia Allah, lah kita begitu kan karena kekuatan dari Allah. Mazaka minkum min ahadin, tidak ada orang yang bisa selamat kalau bukan karena kekuatan Allah. Lah proses ini harus dijalani, Pak ya. Proses ini harus dijalani. Lah andai kata umur kita sampai batasnya kita masih menjalani proses, berarti kita sukses. Karena kita masih dalam jalan, bukan mandek. Yang repot yang mandek ini gitu. Nah, kita pengajian, hadirin dalam rangka berjalan. Ya kalau seperti orang perang itu kan masa harus menang kan? Orang perang kan dia harus menang. Yang penting perang. Mau sampai menang bisa mengibarkan bendera Islam ya dia dapat pahala, mati baru Allahu Akbar tabak pek mati. Ya sama dengan orang yang menang. Tempatnya sama, matinya mati syahid. Kan gitu. Baru mau maju Allahu Akbar sikat panah ngantem dasi mati. Ya sama yang mati nanti. Sampai tengah jalan, ada yang mati pada jam kedua, ada yang mati ada yang terus selamat sampai bendera Islam tegak. Kan sama pahalanya mulai yang baru mati pada menit pertama sampai yang menegakkan bendera kemenangan sama pahalanya kan. Kalau waduh kadang itu kapan khusyuk kapan? Jangan tanya kapan, jalan saja. Seperti orang mau perang, waduh musuh repot kapan menang? Ya yang menang-menang, Pak. Seperti sampean kepengin haji, ya, kepengin haji sampai 2033. Kapan berangkat? Ya yang berangkat. Kalau tidak daftar. Kan iya. Ya, sampean haji saya dengar kabar sok monggo saya daftar 2033 Beb ya. Iya. Kapan berangkatnya Beb? Ya 2033.
Sampean sudah menyetor? Belum. Kapan berangkatnya kan gitu. Ya kalau yang sudah nyetor kan sudah jelas 2000. Mati 2025 tidak masalah, mati kubur. Apa repot? Oh mati terus, oh ikut hajinya 2033. Oh jadi kubur disuntik ben. Nanti biar bisa haji mati di kubur Pak. Mau diapakan? Yang orang tanya yang kapan berangkatnya itu orang yang tidak mau bayar hajinya, tidak nyetor, dibelikan rumah, dibelikan ini, dibelikan ini. Nah kalau tidak mampu kapan berangkatnya, setiap hari sampai ke masjid sudah berangkat haji. Nah ketika dia tidak mampu kan gitu kapan berangkat? Oh 2023 kapan berangkatnya? Ya 2033 ya. Sudah dimarahi 2023 kapan berangkatnya? Ya 2033 sampean belum nyetor. Belum ya. Kapan berangkatnya sampean? Ya kapan? Ya kapan? Tidak tahu. Sampean yang kapan berangkatnya? Ya sudah nyetor, sudah jelas berangkatnya. Hanya tinggal umur sampai apa tidak. Kalau umur sampai ya berangkat. Iya kan kalau umur tidak sampai ya tidak berangkat tapi pahala sudah didapat. Itu kan bedanya. Kita daftar haji ditentukan 2030. Jalani saja. Umur saya sudah 60 2030. Boleh. Nawi mati kula niki. Ya tidak apa-apa. Andai kata belum sampai 2030 sampean mati, ya berarti haji didapat karena sudah niat, uang kembali karena gagal berangkat. Kan gitu. Haji dapat, beces balik, kan enak. Berarti hajinya gratis. Kan gitu. Lah kalau ternyata panjang umur sampai 2030 tidak mati-mati, berarti berangkat dia. Kan gitu. Uang tidak kembali. Haji belum tentu mabrur. Belum tentu masih. Ya kalau betul di sana. Kalau salah kelakuannya. Uang amblas, haji belum tentu mabrur. Kalau mati, uang kembali, haji pasti. Milih mana? Ayo, yang sudah daftar 2030 selawe, milih mana? Tinggal coba sampai kan bisa milih dengan pikiran yang sehat. Kalau mati, uang kembali, haji mabrur. Kalau tidak mati, uang tidak kembali, haji belum tentu. Mau apa ngubur-ngubur yang sudah belum tentu? PJC amblas. Kan bangunan uang kembali, haji mabrur. Berarti milih apa? Milih mati. Ya. Milih apa? Yang tidak tahu kita ini kalau urusan mati tidak punya pilihan. Kita memilih apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, kalau kita takdirnya sudah mati, mau apa? Mau mempeng-mempeng, saya daftar 2030 ya Allah, jangan dimatikan dulu. Tidak bisa. Ya milih apa yang ditakdirkan Allah. Dikata sudah takdirnya mati, ya sudah uang kembali. Kita harap supaya mabrur. Kalau andai kata kita panjang umur sampai tahun yang ditentukan oleh Allah, ya kita mohon supaya kita berangkat bagus, sampai pulang bagus seperti jamaah haji yang sedang berangkat sekarang ini. Kita doakan berangkat selamat, pulang selamat, hajinya mabrur kan gitu. Tidak ada yang repot Pak. Yang repot tuh yang ngomong ngalor gitu. Kelendi niki kelendi. Berumah nika berumah. Apa mak berumah? 2033. Ya tak berumah. Sampean mari daftar. Belum. Saja nak berumahan boleh sebenarnya. Lebih kelendi. Jadi kita sudah berusaha pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Ya perkara ini di tengah perjuangan kita wafat, berarti kita wafat dalam keadaan sampean mau haji, daftar apa ngelengi pelan-pelan, berjuang. Mau sholatnya khusyuk, ya berjuang pelan-pelan. Dan sekarang kita merasa belum sampai kepada tingkatan khusyuk, kita mati, ya berarti kita mati dalam keadaan apa pahalanya orang yang mati berjuang. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang repot. Kita jalani saja hidup ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Ada pengumuman nanti malam pengajian Riyadhus Shalihin, sebagaimana biasa diusahakan untuk hadir yang sempat. Pengajian Riyadhus Shalihin nanti malam di Bulusan. Terus hari ini ada Halnya Kiai Bisri dan abahnya Kiai Abu Amar dan Kiai Mukhlas. Jadi halnya Kiai Mukhlas bin Bisri, halnya Kiai Bisri bin Abu Amar, dan halnya Kiai Abu Amar di Pengantikan, Montir Luki.